Hai Ciku, apa kabar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku, Alhamdulillah kamu masih diberi kesehatan dan juga kelancaran, kemudahan dalam segala urusan-urusanmu. Dan semoga selalu ditambahkan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada penonton doanya sama saja atau sama juga untuk penonton, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan, selalu ditambahkan juga nikmat-nikmatnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi dengan kami, saya Sanyu dan juga Ciku dalam konten kami misi untuk bisa konsisten untuk membedah, membongkar sifat-sifat buruk daripada Ciku, lalu kemudian dikoreksi lagi. Nah, saya berperan untuk menjadi orang yang memaparkan, menjelaskan sekaligus menasehati dan memberi masukan kepada Ciku agar lebih benar dan lebih cepat dia dalam proses pengembangan diri lagi. Tentu banyak sekali hal-hal yang di luar daripada kemampuan kami, yaitu tadi sering kami bahasakan keterbatasan kami, tapi itu juga adalah sebuah cara kami untuk belajar, berani belajar. Rasanya solusi paling benar juga, salah satu solusi paling benar adalah mencari saksi yang bisa menyaksikan bahwa kami ini punya niatan atau kami ini sedang berjuang untuk menjadi lebih baik. Ya, seperti itulah yang kami lakukan. Jadi tidak pernah, kami ulangi lagi ya, tidak pernah kami mempunyai niatan untuk menggurui ataupun memberi nasihat atau memberi contoh. Bahkan ini pure bahwa niatan kami untuk membuktikan diri sendiri bisa konsisten. Alhamdulillah sampai pada hari ini, sampai pada video ini adalah video yang ke-29. Itu artinya amat sangat bisa dilihat bahwa memang kami punya motivasi yang lumayan tinggi dan besar untuk menjadi orang yang konsisten. Seperti itu yang bisa kami sampaikan di angka 29 ini. Semoga teman-teman yang ikut menemani dan ikut menyaksikan juga adalah orang-orang hebat. Nanti sekarang juga nanti. Oke, Ciku, kita balik ke konteks. Bangun suasana kita empat mata agar kamu bisa seksama mendengarkanku, juga aku bisa memberi nasihatmu, memberi nasihat dan juga masukan kepadamu yang benar gitu ya. Oke, Alhamdulillah Ciku, angka 29, angka yang gak sedikit. Kalau kita balik ke 29 hari yang lalu, ya kamu masih amat sangat gini, perkembanganmu sampai ke 29 ini adalah perkembangan yang bisa dikatakan meningkat banget. Kenapa? Dari kamu yang gak punya konsep, dari kamu yang gak berani berlatih di belakang kamera atau sebelum take, berani membunyikan atau mengeluarkan suara, itu perkembangan semuanya ya. Kamu beneran berkembang sejauh ini, sejauh ke-29 video. Oke, kita ke materi. Ciku, untuk kali ini rasanya akhirnya setelah kita cari-cari, setelah apa sih sifat-sifat burukmu yang masih 2 hari lagi ini kiranya paling harus diurusi, harus diatasi, dan harus dibahas, kira-kira apa? Dan ketemu ya untuk video ke-9 ini, walaupun ini agak-agak banyak dari masyarakat kita menganggapnya tabu, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang amat sangat penting sekali untuk bisa dibahas atau untuk bisa dijadikan edukasi yang lebih transparan, yang lebih tidak memberi kecemasan berlebih di dalam pelajarannya gitu ya. Oke, ini juga harus dibahas karena memang
Gini, karena menurut data sendiri 90% pria itu pernah mengalami kebiasaan buruk ini. Jadi semoga ini tetap bisa menjadi pengingatmu bahwa kebiasaan buruk atau sifat-sifat buruk itu tidak lantas berakhir atau habis setelah kamu bahas di sini, setelah kamu jadikan isi atau bagian daripada misi 30 harimu ini, tapi tetap harus kamu istiqomahkan untuk memeranginya dan juga untuk menurunkan levelnya kalau bisa menghilangkannya. Seperti itu. Oke, 29 kita bahas dan kita kasih judul PMO. PMO apa? Oke, PMO adalah PMO sendiri adalah porn, masturbation, dan orgasm. Pornografi lah ya. Kecanduan film porno, itu bahasa yang sama. Oke, ini adalah sebuah kebiasaan buruk yang mana mengikat pikiran dan juga tubuh untuk bisa atau untuk masuk dalam siklus candu. Jadi penyakitnya ya namanya kecanduan juga. Ini adalah salah satu penyakit yang amat sangat merugikan, amat sangat berbahaya, karena kecanduan itu salah satu penyakit yang amat sangat sulit untuk bisa disembuhkan. Tidak dengan waktu yang singkat, tidak dengan cara yang sederhana. Oke, kita ke definisi selanjutnya, bahwa candu untuk pornografi ini atau porn, masturbation, dan orgasm itu biasanya dianggapnya oleh orang adalah sebuah cara untuk melepaskan stres atau hiburan pribadi yang tidak mereka sadari bahwa sebenarnya ini adalah senjata untuk membunuh mereka sendiri dengan pelan atau perlahan, di mana caranya adalah untuk mengubah cara otak memandang sebuah kesenangan atau mengikis kemauan dari pribadi seseorang untuk melakukan hal-hal positif tentunya, dan bisa membuat seseorang itu menurunkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Ya, dimana banyak orang karena memang menganggap porno itu adalah atau sesuatu yang dewasa itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Akhirnya banyak orang yang beranggapan itu sedikit jorok dan menjijikkan. Nah, padahal setelah dewasa dan menjadi pria, banyak sekali menurut data aja sampai 90, ya. Nah, itu semuanya melakukan itu. Dengan tidak sadar, kita yang terbiasa untuk dididik bahwa itu tabu, itu menjijikkan, karena kita praktisi atau pelaku, kita sadar bahwa kita itu melakukan sesuatu yang menjijikkan. Dan akhirnya hilang atau turun rasa menghormati diri sendiri tadi karena kita adalah pelaku untuk hal yang menjijikkan. Kita menganggap diri kita itu melakukan hal yang menjijikkan atau bahkan sudah menjadi menjijikkan. Nah, di sana jadi kita menurunkan rasa hormat pada diri sendiri, seperti itu. Dan ini PMO itu bukan cuma sebuah aktivitas ya, tapi gini, cara kerjanya tuh kayak dia memberi rasa lega sesaat kepada si pelaku atau seseorang tadi, yang mana agar seseorang ini terjebak. Ya, jadi gini ya, bukan PMO tadi bukan hanya sebuah aktivitas, tapi adalah jebakan agar seseorang itu merasa lega, lalu setelahnya merasa kosong dan kotor. Oke, dapat ya? Agak belibet tadi memang. Gimana Ciko? Aman? Ya, walaupun gini, nggak ada yang tahu seberapa sering kamu melakukan itu. Nggak ada yang tahu juga
dulu kamu melakukannya seperti apa dan sekarang sudah sembuh atau tidak. Tapi yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bahwa mau mengakui kamu pernah melakukannya dan pernah mengalaminya dan berusaha untuk sembuh. Seperti itu ya. Tidak ada sesuatu, tak bilang tadi kecanduan adalah salah satu penyakit yang sulit untuk diobati, maka tidak ada obat yang langsung bisa menyembuhkan, tapi bahwa kamu berjuang untuk bisa sembuh daripada itu adalah sesuatu yang harus bisa kamu pertahankan dan kamu pegang untuk terus istiqomah, seperti itu ya. Ya, memang harus diakui lebih dulu baru kamu bisa setidaknya terang-terangan mau berniat atau ya mau melakukan perjuangan untuk sembuh daripada itu. Mengakui atau pengakuan sadar bahwa diri adalah pelaku itu sebuah hal yang penting juga. Seperti itu definisinya, semoga kamu bisa dapat dan dalami juga Jiku. Nggak ada salah kalau kamu masih terjebak di sana dan tidak mau mengakui, tidak ada niatan untuk berjuang untuk sembuh. Salahnya itu, tapi bahwa kamu mau mengakui dan benar-benar mau berjuang untuk sembuh, ini adalah sebuah apresiasi ya. Siapa yang tidak ingin sehat, siapa yang tidak ingin sembuh. Salah satu untuk sembuh daripada ini adalah mengakui bahwa memang pernah menyadari bahwa memang punya kebiasaan buruk ini. Oke, kita kepada dampak-dampak buruknya. Kedengaran nggak? Kita ke dampak-dampak buruknya, Ciku. Dampak buruknya tentu banyak sekali. Ini yang dihajar memang mental, lalu lari ke fisik juga ya. Tapi yang pertama mungkin tadi ada beberapa juga dampak buruk sudah dimasukkan dalam definisi. Dampak buruk pertama mungkin kamu mematikan motivasi hidupmu karena kamu sudah memenuhi pikiranmu dengan hal-hal yang seperti itu. Kamu penuhi ya akhirnya segala sesuatu yang sifatnya kreatif, segala sesuatu yang sifatnya motivasi akan tertutup oleh itu. Jadi penjelasan ilmiahnya tuh juga ada gini ya. Kita kebalik lagi ke sana. Penjelasan ilmiahnya tuh bahwa PMO itu seperti dopamin yang disuntikkan tidak dalam kadar yang alami kepadamu saat melakukan PMO tadi ya, atau menonton seperti itu. Jadi tidak senormalnya dopamin itu disuntikkan kepada otakmu. Nah, dopamin ini adalah zat yang bisa menyenangkan otak ya, bikin kita seneng, bahagia gitu-gitu. Nah, itu dopamin. Terus masalahnya otak itu tidak mau tahu sumbernya itu baik atau buruk. Yang dia tahu ini itu menyenangkan, ini itu bikin senang. Jadi besok ulangi. Nah, seperti itu yang jadi masalah atau yang jadi masalahnya. Jadi kalau sudah otak tahu ini menyenangkan lalu dia pengen ulangi dan kamu merasa bahwa itu memang iya, makanya selanjutnya kamu akan cenderung membutuhkan dosis yang lebih banyak atau sesuatu yang lebih ekstrim. Fantasimu berkembang tapi pada hal yang negatif. Akhirnya kamu jadi orang yang pernah dengar kami ya, Victor, pikiran kotor. Semuanya dalam situasi dan juga keadaan yang normal karena kamu memang pecandu, akhirnya fantasi-fantasi dan imajinasi-imajinasi mengarah kepada PMO tadi itu akan sering kamu munculkan bahkan dengan sengaja di sana. Dampak buruknya banyak, yang paling parah adalah hubungan sosial juga. Apalagi nanti setelah biasanya punya pasangan itu akan cenderung mempengaruhi ketertarikan kita sama pasangan kita.
karena merasa pernah melihat sesuatu yang mungkin lebih baik ya, mungkin menurutnya. Jadi ketertarikan kita kepada pasangan itu akan terganggu. Itu dampak-dampak buruknya juga definisinya agak kecampur-campur, tapi kamu dapat poinnya ya. Sangat buruk menurutku untuk hal ini, dan akhirnya aku putuskan untuk bisa dimasukkan ke dalam video, walaupun sebenarnya dalam masyarakat kita itu tabu, tapi rasanya nggak bisa dibegitukan terus. Ini harus ada edukasi yang benar, edukasi yang pas atau sesuai, agar ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibahas, tapi tetap dalam lingkup edukasi atau konteksnya itu edukasi. Gitu ya. Kita ke solusinya. Pertama, sudah tak bilang tadi bahwa kamu harus mau menyadari dan juga mengakui bahwa kamu punya kebiasaan buruk ini, sampai pada akhirnya kalau ada orang yang menyenggol atau menjudge atau memberi kritikan padamu, memberi saran padamu perihal bahwa kamu punya kebiasaan buruk ini, kamu tidak sentimen, kamu tidak sensitif, tapi lebih kepada iya ya, kamu punya cara nggak sih buat aku lebih bisa ngurangin kebiasaan burukku yang ini, seperti itu. Selanjutnya mungkin karena ini ya, spiritual, keagamaan, ibadah kepada Tuhan ini lebih ditingkatkan lagi, agar ya itu memang lawannya kan, jelas-jelas dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memberikan larangan untuk itu. Tapi ya memang manusia, tapi itu pun tidak boleh jadi pembelaan ya, nggak bisa jadi pembelaan bahwa itu benar. Tetap ada konsekuensinya, kamu harus ingat-ingat itu. Harusnya kalau masih ada imannya, harusnya takut ya. Tapi ya memang tidak semudah apa yang dikatakan ya. Oke, kita bersihkan dulu solusinya. Solusi terakhir dan sering kali dikatakan oleh para motivator yang membahas ini, bahwa sibukkan diri dengan hal-hal lain, dengan hal-hal yang lebih produktif, dengan segala macam. Tapi ini pun bisa, aku sendiri juga punya bantahan bahwa gimana mau ngelakuin hal lain, gimana mau ngelakuin hal-hal yang produktif bahkan saat otak itu udah kecanduan. Jadi kalau udah istilahnya sakau atau istilahnya udah ini banget, pasti nggak bisa ngendaliin. Satu-satunya penyakit atau satu-satunya hal yang membuat candu dan bisa dilakukan sendiri secara sembunyi-sembunyi tanpa banyak orang tahu ya ini, dan itu amat sangat mudah untuk bisa dilakukan, tapi memang dampaknya sangat luar biasa untuk kepribadian seseorang. Jawabannya harusnya gimana? Berarti solusinya ya spiritual tadi mungkin ya yang harus ditekankan, dan mau mengakui. Karena dosa sendirian kan sangat menakutkan ya. Kalau bisa diakui, tidak langsung gembar-gembor, oh aku pecandu PMO, enggak harus kayak gitu. Mungkin bisa kepada orang yang bisa dipercaya, sharing, bisa. Gimana caranya, atau orang yang lebih ahli, kalau memang punya ini ya, kesempatan, itu jauh lebih membantu. Kalau tidak, ya memang butuh saksi ya. Ya bikin video seperti ini juga bisa. Misi untuk tidak lagi atau mengurangi PMO, menghilangkan PMO, kebiasaan buruk PMO. Gitu nah itu bisa tuh. Bikin video-video seperti itu, tapi memang harus konsisten. Bikin 20 tahun tanpa PMO, enggak, kayak sebulan tanpa PMO, nah itu bisa tuh. Seperti itu ya. Oke. Ciku, mungkin itu yang bisa tak sampaikan, bahwa ini amat sangat mengganggu. Sebenarnya
banyak sekali yang bisa dibedah dari ini, banyak sekali yang harus disampaikan daripada ini. Kenapa akhirnya ini bisa jadi pilihan untuk dimasukkan ke dalam 30 hari misimu? Rasanya ini adalah penyakit yang amat sangat gampang dan mudah untuk bisa dilakukan, gampang dan mudah untuk bisa terjangkit lagi. Jadi memang harus ada dalam sebuah catatan pribadimu, termasuk di sini. Oke, semoga kamu bisa mendalami dan bisa menelaah daripada apa yang aku sampaikan. Jiko, PMO memang sesuatu yang sangat berbahaya. Buat teman-teman juga, baru sekali ini juga saya mohon, kalau memang masih sembuh lah ya, setidaknya mengurangi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tidak saya mau sok suci atau mau sok nggak pernah melakukan ya sok suci tadi ya. Tapi memang mungkin karena budaya kita atau tradisi kita itu menganggap itu tabu, jadi ada kayak tekanan untuk bisa menyampaikan secara lugas atau secara edukasi ya. Takutnya ini tetap jadi hal tabu dan takutnya ini tetap jadi sesuatu yang menjijikkan. Padahal apa yang saya sampaikan benar-benar dibungkus dari niat untuk bisa membersihkan diri atau menghilangkan itu dari kepribadian Jiko. Oke, semoga itu bisa dipahami dan semoga juga buat Jiko menjadi pribadi yang bisa mengurangi bahkan membersihkan kebiasaan buruk yang satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini paling panjang karena memang sebenarnya masih banyak yang pengen tak sampaikan. Kalau memang bisa besok ada lagi, tak sampaikan di besok. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Sanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.